Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan belajar tentang haji dan umroh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Pengertian dan hukum ibadah haji. Haji berasal dari bahasa Arab yaitu haja yang berarti berkunjung ke tempat yang agung. Menurut istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu tertentu yaitu ibadah haji dilakukan pada bulan haji saja, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah haji seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina dan Musdalifah. Hukum haji. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu yang mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah pada saat di tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umroh. Adapun tata pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua, tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu mengerjakan haji. Yang ketiga, qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji, yaitu sebagai berikut. Di antaranya, 1. Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. 2. Berakal, maksudnya waras atau tidak gila. Konsekuensinya, orang yang tidak berakal tidak terkena beban kewajiban agama sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang artinya kewajiban digugurkan dari 3 golongan: orang yang tidur sampai bangun, anak kecil hingga baligh, orang gila hingga berakal. Yang ketiga adalah baligh. Baligh adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak baligh. Syarat wajib selanjutnya adalah merdeka. Orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Yang kelima, mampu. Syarat haji ini secara khusus disebutkan dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mampu yang dimaksud adalah mampu secara fisik, finansial, materi dalam mengadakan perjalanan. Contohnya, mampu membayar biaya perjalanan haji pulang pergi, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak syah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Adapun rukun haji menurut 4 mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi adalah sebagai berikut.
Rukun haji yang pertama yaitu ihram, yaitu berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah yaitu berdiam diri di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu wukuf di Arafah bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbit fajar pada hari raya. Apabila seseorang wukuf di luar waktu itu, sama saja ia belum berwukuf. Itu berwukuf ya, bukan berwujud. Selanjutnya adalah rukun haji tawaf ifadah. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kefarduan tawaf ifadah ini telah dikukuhkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah atau Ka'bah. Tawaf ifadah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan syarat suci dari hadas dan najis, baik badan dan pakaian menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri kita saat mengelilinginya, dan kita harus memulai tawaf dari Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. Contohnya seperti ini gambarnya. Ini adalah Hajar Aswad, warnanya hitam, terletak di pojok Ka'bah. Selanjutnya rukun haji adalah sya'i. Sya'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali putaran dan berakhir di Bukit Marwa. Dalam haji, sya'i dilakukan setelah tawaf kudum. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kerjakanlah sya'i, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sya'i atas kalian. Selanjutnya rukun haji yang berikutnya adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut, paling sedikit 3 helai rambut sekitar Bukit Marwa, tempat terakhir melaksanakan sya'i tadi. Nextnya rukunnya adalah tertib. Tertib itu maksudnya kayak gimana sih? Tertib itu adalah rukun-rukun haji yang sudah saya sebutkan di atas harus dilakukan secara berurutan, yaitu mendahulukan ihram atau rukun lainnya, kemudian wukuf, lalu tawaf, dan seterusnya. Wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tetap syah dan diganti dengan membayar dam atau menyembelih hewan. 1. Ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya adalah bermalam di Musdalifah. Nextnya adalah melontar jumroh akobah pada hari raya haji. Melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, yaitu bukan ila, ula, wusta, dan jumrah akobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Wajib haji selanjutnya adalah bermalam di Mina. Selanjutnya adalah tawaf wada. Apa sih tawaf wada itu? Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu meninggalkan kota Mekah atau Betuah ya. Nextnya adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Itulah wajib haji yang harus dilakukan oleh para jamaah haji. Dan sunnah haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa.
Ada beberapa contoh. Contohnya adalah menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, sholat di Hajar Ismail, memanjatkan doa setelah saat melihat Ka'bah. Keutamaan haji. Ada banyak sekali keutamaan ibadah haji. Di antaranya haji adalah amalan yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya, apa amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Rasulullah. Yang kedua, orang yang haji itu dijamin masuk surga jika mabrur. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iringlah haji dengan umroh karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa laksana api yang menyala-nyala mencairkan perak, perunggu. And then yang ketiga adalah orang yang berhaji adalah tamu Allah yang doanya akan dikabulkan. Seperti sabda Rasulullah, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun juga memenuhi panggilannya. Oleh karena itu doanya mereka dikabulkannya. Selanjutnya adalah ada dam haji atau denda haji. Denda haji itu adalah disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilanggar oleh para calon jamaah haji. Well, everyone, that's all our lessons about haji. Itu semua pelajaran kita tentang haji. Thank you so much for watching. And then semoga kita bisa pergi berhaji bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.